Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah kota yang jalanannya selalu ramai oleh pedagang, penyair, dan orang-orang yang merasa dirinya lebih pintar dari tetangganya, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Kau tentu sudah tahu siapa dia. Kalau belum, cukup tahu satu hal ini. Abu Nawas adalah jenis manusia yang kalau berdiam diri pun, orang-orang di sekitarnya sudah was-was duluan. Karena diam Abu Nawas itu seperti tenangnya permukaan air sebelum banjir besar. Nah, pada suatu masa, Abu Nawas memiliki seekor burung beo. Bukan sembarang beo tentu saja. Kalau burung beo biasa, hanya bisa menirukan suara majikannya, memarahi pembantu. Beo milik Abu Nawas ini lain ceritanya. Setiap pagi, sebelum matahari sempat menyombongkan dirinya di langit timur, Abu Nawas sudah duduk bersila di depan sangkar burungnya. Dengan penuh kesabaran yang luar biasa, ia melatih sang beo mengucapkan kalimat yang paling agung di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Hari pertama, beo itu hanya melengos, seolah berkata, "Apa-apaan ini, majikanku aneh sekali." Minggu pertama, beo itu masih diam, mungkin sedang mempertimbangkan. Bulan pertama, mulai terdengar suara samar, seperti orang kumur-kumur, tapi ada nadanya. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan Abu Nawas melatih dengan tekun dan tidak pernah bosan, meski tetangganya mulai sering menoleh heran, sang beo pun bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan fasih, jernih, dan merdu. Bahkan lebih merdu dari sebagian manusia yang mengucapkannya sambil mengantuk di majelis. Kabar ini menyebar lebih cepat dari kabar harga beras naik. Orang-orang berduyun datang ke rumah Abu Nawas hanya untuk mendengar beonya berbicara. Ada yang takjub, ada yang terharu, ada pula yang datang sambil membawa uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Salah satunya adalah seorang saudagar kaya yang datang dengan jubah sutra, kumis terawat, dan senyum yang penuh angka. Abu Nawas, katanya dengan nada orang yang terbiasa mendapat apa yang ia minta. "Berapa harga burung beomu? Aku akan beli dengan harga tinggi." Abu Nawas melirik saudagar itu sebentar, lalu melirik beonya, lalu balik melirik saudagar itu lagi. "Tidak dijual," jawabnya singkat. Saudagar itu menaikkan penawarannya. "Tetap tidak," kata Abu Nawas. Lagi. Saudagar itu menaikkannya lagi, sampai angkanya membuat orang-orang di sekitarnya menelan ludah. "Saudaraku yang terhormat," kata Abu Nawas akhirnya dengan senyum yang susah dibaca, "ada hal-hal di dunia ini yang tidak punya harga, dan burung ini salah satunya." Saudagar itu pergi dengan dahi berkerut tidak mengerti, tapi kita yang mendengar kisah ini mungkin sudah mulai sedikit mengerti. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya di rumah Abu Nawas. Setiap sore, ketika matahari mulai menyeret langkahnya ke ufuk barat, rumah Abu Nawas berubah menjadi tempat yang berbeda. Anak-anak berdatangan, duduk melingkar, membawa kitab dan wajah-wajah segar yang siap menampung ilmu. Abu Nawas membuka majelisnya, mengajar dengan cara yang tidak membuat mata mengantuk, karena beliau tahu betul bahwa ilmu yang disampaikan dengan membosankan adalah ilmu yang menguap sebelum sempat meresap. Sore itu, seperti biasanya, pelajaran sedang berlangsung dengan hangat. Tiba-tiba, dari sudut halaman, seekor kucing bergerak. Cepat, senyap, dan tidak meminta izin siapapun. Sebelum siapapun sempat bergerak, sebelum Abu Nawas sempat berdiri, sebelum kata pertolongan sempat terbentuk di tenggorokan, sang beo yang fasih itu, yang berbulan-bulan dilatih dengan sepenuh hati, yang hafal kalimat paling agung itu lebih baik dari banyak orang, sang beo itu diterkam, dan yang keluar dari paruhnya bukan la ilaha illallah, yang keluar hanyalah bunyi kepanikan. Bunyi yang paling murni dari seekor makhluk yang sedang ketakutan. Lalu, semuanya diam. Kucing itu pergi membawa apa yang ia anggap rezeki. Dan Abu Nawas berdiri mematung di tempatnya, menatap sudut halaman yang kini kosong,
dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan hanya dengan satu kata. Hari-hari berikutnya, terjadilah sesuatu yang membuat murid-murid Abu Nawas lebih khawatir daripada ketika ujian ilmu nahwu tiba. Guru mereka menghilang ke dalam kamarnya. Pintu tertutup, tirai dirapatkan, dan Abu Nawas yang biasanya penuh gelak dan cerita, kini sunyi seperti perpustakaan di tengah malam. Majelis yang biasanya ramai, mendadak seperti taman yang lupa musim bunganya. Murid-murid tetap datang setiap hari, duduk setia di tempat biasa, menunggu. Mereka tidak pulang, meski gurunya tidak keluar. Karena begitulah murid yang benar. Mereka setia, bukan hanya pada saat gurunya berdiri di depan mereka, tapi juga saat gurunya sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Hingga akhirnya, salah seorang murid berbisik kepada yang lain, "Kurasa guru kita bersedih karena kehilangan beo kesayangannya." Yang lain mengangguk penuh empati. "Kalau begitu, kita belikan saja beo yang baru, patungan, biar guru kita ceria kembali." Gagasan itu disambut bulat. Uang pun dikumpulkan dari kantong-kantong kecil yang tulus. Karena begitulah cinta murid kepada gurunya. Meski isi kantong pas-pasan, niatnya tidak pernah pelit. Ketika uang sudah terkumpul dan rencana hampir matang, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Abu Nawas muncul. Wajahnya tenang, langkahnya pelan. Ia menghampiri murid-muridnya yang serentak berdiri kegirangan, seperti orang yang lama menunggu hujan, dan akhirnya langit terbuka. "Kalian sedang mengumpulkan apa ini?" tanya Abu Nawas menatap tumpukan uang kecil di tengah mereka. Salah seorang murid maju dengan wajah penuh harap. "Kami ingin membelikan guru seekor beo yang baru. Kami tidak tega melihat guru bersedih." Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum geli, bukan senyum sedih, melainkan senyum seorang guru yang baru saja mendapat pintu untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Beliau duduk di antara murid-muridnya. Mereka pun duduk melingkar seperti biasa, seperti rindu yang akhirnya terjawab. "Anak-anakku," kata Abu Nawas pelan, "kalian adalah murid-murid yang membuat gurumu ini merasa tidak layak untuk bersedih terlalu lama. Kasih sayang kalian adalah hadiah yang tidak ternilai." Murid-murid tersenyum haru. "Tapi," lanjut Abu Nawas, dan kata "tapi" dari seorang guru adalah tanda bahwa pelajaran yang sesungguhnya baru saja dimulai. "Kesedihanku selama ini bukan karena burung beo itu." Murid-murid saling pandang. "Bukan? Bukan," jawab Abu Nawas. "Burung itu hanyalah seekor binatang. Dan kematian setiap makhluk adalah urusan Allah. Aku tidak bersedih untuk itu." Lalu Abu Nawas menarik napas panjang, seperti orang yang hendak mengangkat sesuatu yang berat dari dadanya ke dalam kata-kata. "Yang membuatku mengurung diri, anak-anakku, adalah sebuah isyarat. Isyarat yang Allah kirimkan lewat kematian beo itu, dan aku tidak bisa begitu saja melupakannya sebelum aku benar-benar merenungkannya." Semua diam. Angin pun seolah ikut mendengarkan. "Kalian tahu, berbulan-bulan aku melatih beo itu mengucapkan La ilaha illallah. Setiap hari, setiap jam, kalimat itu yang ia ucapkan. Kalimat itu sudah menjadi denyutan hidupnya. Bahkan orang-orang kagum mendengarnya." Abu Nawas menatap murid-muridnya satu persatu. Tapi ketika kucing itu datang, ketika maut itu datang, tiba-tiba tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, yang keluar dari paruh beo itu bukan la ilaha illallah. Yang keluar adalah bunyi kepanikan, bunyi yang paling jujur dari makhluk yang tidak pernah sungguh-sungguh memahami apa yang diucapkannya. "Nah, anak-anakku, aku takut. Aku sangat takut. Karena aku adalah manusia yang setiap hari mengucapkan kalimat yang sama, yang mengajarkan kalimat yang sama kepada kalian, yang bahkan berdiri di depan orang banyak untuk mendakwahkan kalimat itu." Suara Abu Nawas sedikit bergetar. "Tapi, bagaimana jika kelak, ketika maut datang kepadaku tiba-tiba, seperti kucing yang datang kepada beo itu,
yang keluar dari mulutku, bukan kalimat yang selama ini kuucapkan. Bagaimana jika selama ini aku hanya seperti beo itu, fasih di lisan, tapi tidak sungguh-sungguh meresap di hati? Tidak ada seorang murid pun yang berbicara. Mereka yang datang dengan kantong uang dan niat membelikan beo, kini pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berat dan jauh lebih berharga. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan uang, tidak bisa dibeli di pasar manapun, dan tidak akan selesai direnungkan dalam satu malam saja. Ternyata, selama ini mereka mengira gurunya menangisi dunia. Padahal, gurunya sedang bercermin pada seekor burung dan menemukan bayangan dirinya sendiri di sana. Itulah Abu Nawas, seorang yang bahkan dari kematian seekor beo pun bisa menemukan pelajaran tentang kematiannya sendiri. Dan disitulah letak bedanya orang bijak dengan orang biasa. Orang biasa kehilangan beo dan bersedih karena kehilangan beo. Orang bijak kehilangan beo lalu bertanya kepada dirinya sendiri, sudahkah hatiku benar-benar mengenal Tuhannya? Maka, wahai kita semua yang mendengar kisah ini, sebelum kita sibuk mengagumi fasihnya lisan, ada baiknya kita sesekali bertanya kepada hati yang paling dalam, apakah apa yang diucapkan bibir sungguh-sungguh tinggal di sana? Kisah selanjutnya, Al-Kisah, kota Baghdad yang terkenal dengan kemegahan dan kejayaannya, sedang mengalami masa yang tidak menyenangkan sama sekali. Bukan karena kemarau panjang, bukan karena banjir, bukan pula karena harga kurma tiba-tiba melonjak, melainkan karena para perampok. Setiap malam, entah dari mana asalnya, gerombolan bertopeng itu seolah tumbuh dari celah-celah kegelapan. Mereka masuk ke rumah orang, mengambil apa yang bukan milik mereka, lalu menghilang kembali ke dalam malam seperti embun yang lenyap sebelum pagi benar-benar tiba. Baginda Raja sudah melakukan segala yang ia bisa. Prajurit berpatroli setiap malam hingga kaki mereka protes. Warga pun mengadakan ronda bergiliran hingga mata mereka merah meminta istirahat. Namun para perampok itu seolah tahu persis celah mana yang longgar, jalan mana yang sepi, dan rumah mana yang pemiliknya paling lelap tidurnya. Baginda Raja pun duduk di singgasananya dengan dahi yang semakin berkerut setiap harinya. Beliau adalah raja yang bijak, tapi kebijaksanaan pun ada batasnya bila lawannya adalah ketidaktahuan tentang harus berbuat apa. Di saat itulah, seorang lelaki datang menghadap. Tinggi badannya seperti pintu gudang, bahunya seperti lemari pakaian, dan ekspresi wajahnya seperti orang yang belum pernah mengenal ragu dalam hidupnya. Paduka yang mulia, kata lelaki itu dengan suara yang menggetarkan lantai keramik istana, izinkan saya menjadi prajurit kerajaan. Saya berjanji, gerombolan perampok itu akan saya bereskan. Baginda Raja memandangnya dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas lagi. Kemudian beliau mengangguk dengan satu syarat yang sangat jelas. Sebulan tidak ada hasil, pintu keluar sudah menunggu. Lelaki itu menyetujui tanpa berkedip. Dan sungguh ia menepati janjinya. Caranya menangani perampok memang tidak biasa dan tidak bisa disebut lembut dengan cara apapun. Ia tidak percaya pada penjara. Baginya, penjara hanya tempat para penjahat beristirahat sebelum kembali beraksi. Maka, setiap perampok yang ia tangkap, ia hukum dengan tangan besinya sendiri. Para perampok pun mulai berbisik satu sama lain. Kabar tentang lelaki ini menyebar di kalangan hitam Baghdad lebih cepat dari berita baik manapun. Dan dalam waktu singkat, jalanan malam Baghdad mulai terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi, kali ini, sunyinya sunyi yang melegakan. Baginda Raja terkesan, pangkat pun dinaikkan. Lelaki itu kini bukan lagi prajurit biasa, melainkan komandan prajurit. Sebuah jabatan yang membuat dadanya semakin membusung dan langkahnya semakin berat, karena kesombongan yang mulai ia kumpulkan tanpa ia sadari. Sayangnya, dunia tidak pernah benar-benar kehabisan masalah. Ketika kasus perampokan mereda, muncul kasus baru yang tidak bisa diselesaikan dengan otot. Penipuan merajalela di mana-mana. Pedagang ditipu oleh pembeli.
pembeli ditipu oleh pedagang, bahkan ada yang ditipu oleh orang yang mengaku ingin menolongnya dari penipuan. Baginda Raja menghela napas panjang. Ada-ada saja negeri ini. Sudah selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Tapi untuk urusan yang satu ini, kurasa yang paling tepat adalah Abu Nawas. Biar beliau yang menanganinya. Belum selesai kalimat itu diucapkan, komandan prajurit sudah melangkah maju. Paduka, izinkan saya yang menanganinya. Baginda Raja memandangnya dengan tatapan yang sedikit ragu. Kau yakin? Masalah penipuan bukan masalah fisik, komandan. Yang dibutuhkan di sini bukan kepalan tangan, melainkan ketajaman pikiran. Paduka, kata sang komandan dengan kepala tegak dan dada membusung. Berilah saya sebulan. Kalau gagal, silakan pecat saya. Dan karena raja yang adil selalu memberi kesempatan yang setara, permintaan itu pun dikabulkan. Lagi-lagi, sang komandan membuktikan dirinya. Kurang dari sebulan, satu persatu jaringan penipuan di Baghdad ia bongkar. Entah bagaimana caranya, ia berhasil. Maka digelarlah sebuah upacara penghargaan. Bukan upacara kecil-kecilan, melainkan upacara yang lengkap dengan pakaian resmi, segenap pejabat kerajaan, dan aroma wangi dupa yang mengisi seluruh ruangan aula istana. Di hadapan semua orang, Baginda Raja berdiri dan memuji sang komandan dengan kata-kata yang indah. 100.000 dinar diserahkan sebagai hadiah. Angka yang cukup untuk membuat sebagian hadirin menghitung ulang pilihan karir mereka. Komandan, kata Baginda Raja, ceritakanlah kepada kami bagaimana kau berhasil menuntaskan semua penipuan itu dalam waktu yang begitu singkat. Sang komandan tersenyum. Senyum orang yang sudah terlalu lama menyimpan jawabannya dan akhirnya mendapat kesempatan untuk mengeluarkannya. Karena saya tahu semua bentuk tipuan, Paduka. Saya sudah hafal setiap polanya. Dan yang paling penting, ia berhenti sejenak untuk memberi efek. Saya adalah orang yang tidak bisa ditipu oleh siapapun. Ruangan itu riuh dengan tepuk tangan. Kecuali dari satu sudut di mana Abu Nawas berdiri dengan ekspresi yang susah dibaca. Antara tersenyum dan berpikir, atau mungkin keduanya sekaligus. Dengan halus dan tanpa nada merendahkan, Abu Nawas mencoba menyelipkan sepatah dua patah kata. Komandan, kesombongan adalah pintu yang paling mudah ditembus. Berhati-hatilah. Nasihat yang singkat, nasihat yang tulus. Tapi bagi telinga yang sudah penuh dengan pujian, nasihat terdengar seperti gangguan. Sang komandan berbalik ke arah Abu Nawas dengan alis yang terangkat. Abu Nawas, jujur saja, kau iri kan? Tidak perlu malu mengakuinya. Kenyataannya saya memang tidak bisa ditipu, bahkan olehmu sekalipun. Abu Nawas mengangguk pelan. Sayang sekali, hari ini aku tidak bisa meninggalkan istana. Kalau tidak, mungkin aku bisa membuktikan sesuatu yang menarik untukmu. Sang komandan mengernyit. Meninggalkan istana? Untuk apa? Kau takut ketahuan berbohong di hadapan semua orang? Tidak, kata Abu Nawas tenang. Aku hanya ingin mengambil pohon yang bisa berbicara, lalu membawanya kemari untuk ditunjukkan kepada semua yang hadir. Ruangan yang tadi riuh mendadak sunyi. Pohon yang bisa berbicara? Sang komandan tertawa. Tawanya keras dan percaya diri. Abu Nawas, jangan mengada-ada. Tidak ada pohon yang bisa berbicara. Itu mustahil. Justru karena jarang orang tahu, maka aku ingin menunjukkannya, jawab Abu Nawas. Rasa penasaran adalah musuh terbesar kesombongan. Dan sang komandan, tanpa ia sadari, sudah kalah pada ronde pertama. Ia berbalik kepada Baginda Raja. Paduka, izinkanlah Abu Nawas meninggalkan istana. Saya ingin melihat apa yang akan ia bawa. Baginda Raja mengangguk. Dan di sudut mata beliau ada kilatan kecil yang susah diartikan, tapi terasa seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari sebuah cerita. Abu Nawas, kata sang komandan dengan nada yang sudah mengandung kemenangan yang ia kira sudah pasti. Kau dengar sendiri. Pergi dan bawalah pohon ajaib itu kemari. Aku akan menunggu di sini.
Abu Nawas mengangguk sopan kepada Baginda Raja, mengangguk ramah kepada semua yang hadir, lalu melangkah keluar dari pintu istana dengan langkah yang santai, seperti orang yang pergi ke pasar untuk membeli sayur. Waktu pun berjalan, sore tiba. Abu Nawas belum kembali. Sang komandan masih menunggu, meski mulai sedikit gelisah. Tapi ia tidak mau menunjukkan kegelisahan itu, karena orang yang sombong selalu lebih takut terlihat ragu daripada terlihat salah. Malam tiba, Abu Nawas masih belum muncul. Para pejabat satu persatu mohon pamit pulang. Aula istana yang tadi penuh perlahan menjadi lengang. Hanya sang komandan yang masih bertahan, duduk dengan dada membusung, meski matanya sudah mulai meminta tidur. Hingga larut malam, ketika hanya Baginda Raja dan sang komandan yang tersisa, sang komandan akhirnya berdiri dan berkata dengan nada yang ingin terdengar puas, namun tidak cukup berhasil menyembunyikan rasa anehnya sendiri. "Lihatlah, Paduka, Abu Nawas tidak datang. Ia tidak berani. Ia tahu saya tidak bisa ditipu, maka ia memilih kabur daripada menanggung malu." Baginda Raja tidak langsung menjawab. Beliau tertawa. Bukan tawa kecil, melainkan tawa yang datang dari perut, tawa orang yang menemukan sesuatu yang benar-benar lucu dan tidak bisa berpura-pura tidak lucu. Sang komandan terdiam, bingung. "Maaf, Paduka, ada apa gerangan yang membuat Paduka tertawa?" Baginda Raja menyeka sudut matanya, masih tersenyum lebar. "Wahai komandan, Abu Nawas tidak datang bukan karena ia takut. Ia tidak datang justru karena ia sudah berhasil." "Berhasil?" Sang komandan mengerutkan dahi. "Berhasil melakukan apa?" "Menipumu," jawab Baginda Raja. Singkat dan jelas seperti pukulan halus di kepala. Sang komandan membeku di tempatnya. "Coba kau ingat kembali," kata Baginda Raja dengan sabar, seperti seorang guru yang menjelaskan kepada murid yang baru saja tersadar. Abu Nawas bercerita tentang pohon yang bisa berbicara. "Kau percaya?" "Tidak, tapi kau tetap menunggunya. Kau menunggu di sini dari sore hingga larut malam, menunggu sesuatu yang kau sendiri bilang tidak mungkin ada. Bukankah itu artinya Abu Nawas berhasil membuatmu melakukan sesuatu yang tidak akan kau lakukan kalau kau berpikir lebih jernih?" Keheningan turun di antara mereka berdua. Perlahan, sang komandan yang tinggi dan kekar itu duduk kembali. Bahunya yang tadi membusung kini terasa sedikit turun. Bukan karena ia kalah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya baru saja belajar sesuatu. "Kurang ajar," gumamnya pelan, tapi tanpa amarah sungguhan. Lebih kepada seseorang yang baru saja tersadar bahwa ia telah berjalan masuk ke dalam perangkap yang pintunya bahkan tidak pernah ditutup. Baginda Raja tertawa lagi. Kali ini lebih meriah dari sebelumnya, dan kali ini sang komandan pun ikut tertawa, meski sedikit terpaksa di awalnya. Dan di suatu tempat di luar istana, entah di warung kopi, entah di beranda rumahnya sendiri, Abu Nawas duduk dengan tenang di bawah langit malam Baghdad yang berhias bintang. Ia tidak membawa pohon apapun, karena memang tidak ada pohon yang bisa berbicara. Yang ada hanyalah manusia yang terlalu yakin dengan dirinya sendiri, hingga lupa bahwa keyakinan tanpa kerendahan hati adalah celah yang paling mudah ditembus, bahkan oleh cerita tentang pohon ajaib yang tidak pernah ada. Maka, wahai kita yang mendengar kisah ini, pelajaran hari ini bukan tentang bagaimana cara menipu orang. Pelajaran hari ini adalah tentang betapa berbahayanya seseorang yang merasa dirinya tidak bisa salah. Karena orang yang paling mudah ditipu di dunia ini bukanlah orang yang bodoh, melainkan orang yang terlalu yakin bahwa dirinya terlalu pintar untuk ditipu. Dan Abu Nawas, tanpa keluar dari kota, tanpa membawa apapun, telah membuktikannya malam itu. Kisah selanjutnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Tapi rupanya pepatah itu tidak berlaku untuk semua orang. Buktinya, Abu Jahil sudah berkali-kali berhadapan dengan Abu Nawas, sudah berkali-kali pulang dengan kepala tertunduk dan harga diri yang perlu diperbaiki. Namun, semangatnya untuk mencoba lagi tidak pernah padam.
Kalau semangat itu dipakai untuk hal yang lain, mungkin Abu Jahil sudah menjadi orang besar. Tapi sayang, semangat itu hanya ia kerahkan untuk satu tujuan, mempermalukan Abu Nawas. Dan hasilnya, sampai hari ini adalah nol besar yang dihias dengan berbagai macam warna malu. Maka, pada suatu hari, setelah duduk melamun cukup lama, di sudut rumahnya, Abu Jahil mendapat sebuah gagasan baru. Kali ini, ia tidak akan mencoba mengerjai Abu Nawas secara langsung, karena jalur itu sudah terlalu sering ia tempuh dan selalu berakhir di jalan buntu yang sama. Tidak, kali ini rencananya lebih halus, lebih licik, dan menurut penilaiannya sendiri yang sangat subjektif, lebih cerdas dari semua rencana sebelumnya. Rencananya sederhana, namun memiliki ambisi yang besar. Ia ingin Abu Nawas memuji-muji dirinya di hadapan orang banyak. Dengan penuh keyakinan yang tidak didukung oleh rekam jejak yang memadai, Abu Jahil pun sesumbar kepada kawan-kawannya. Tidak lama lagi, kalian akan menyaksikan Abu Nawas memuji-muji kebaikanku. Kawan-kawannya saling pandang. Ada yang menahan tawa, ada yang benar-benar bingung. Abu Jahil, kata salah seorang di antaranya dengan hati-hati, kau dan Abu Nawas itu ibarat api dan kayu basah. Selama ini kau selalu membantah setiap kata yang keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin tiba-tiba ia mau memujiku? Justru itu, kata Abu Jahil sambil mengetukkan jarinya ke pelipisnya dengan penuh gaya. Mungkin dalam hal kecerdikan aku memang tidak bisa mengalahkannya. Aku akui itu. Tapi kali ini strategi saya berbeda. Tunggulah dan saksikan sendiri. Kawan-kawannya mengangguk dengan ekspresi yang lebih mirip belas kasihan daripada keyakinan. Tapi Abu Jahil tidak peduli. Ia sudah menyiapkan segalanya dengan sangat matang. Setiap detail ia perhitungkan. Setiap kemungkinan ia pertimbangkan. Dan yang paling penting, tidak ada seorang pun yang ia beritahu isi rencananya. Rahasia yang terjaga rapat adalah setengah dari kemenangan. Begitu pikirnya. Hari yang ia tentukan pun tiba. Tapi kemudian tersebarlah sebuah kabar yang membuat seluruh kampung gempar. Abu Jahil meninggal dunia. Para warga yang mendengarnya sontak terdiam. Beberapa orang mengucapkan kalimat istirja dengan wajah yang benar-benar terkejut. Kasihan, kata seorang warga, menggelengkan kepala. Umurnya ternyata tidak panjang. Kemarin masih kita lihat sesumbar sana sesumbar sini. Hari ini sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Berita itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Beberapa warga datang menemuinya dengan wajah yang sungguh-sungguh, mata yang berkaca-kaca, dan suara yang rendah sebagaimana layaknya orang menyampaikan kabar duka. Abu Nawas, Abu Jahil telah tiada. Abu Nawas mengernyit. Jangan bercanda kalian. Kami serius. Kami kesini justru untuk mengajakmu melayat. Abu Nawas terdiam sejenak. Di dalam hatinya bergolak antara percaya dan tidak percaya. Ia tahu Abu Jahil bukan orang yang mudah ditebak, tapi kematian adalah urusan yang berbeda. Tidak ada manusia yang bisa memilih kapan ia pergi, dan tidak ada yang patut diragukan kalau Tuhan sudah berkehendak. Maka dengan hati yang berat namun penuh kepasrahan, Abu Nawas pun berangkat bersama mereka. Setibanya di rumah Abu Jahil, suasana duka sudah menyelimuti seluruh halaman. Orang-orang duduk dalam keheningan yang khidmat. Di tengah ruangan, terbaring sesosok tubuh di dalam keranda yang masih terbuka, terbungkus kain kafan putih dengan wajah yang tenang. Abu Nawas melangkah perlahan mendekati jenazah. Rasa haru mulai naik ke dadanya. Betapapun selama ini hubungan mereka diwarnai oleh perdebatan dan persaingan, kematian adalah pengingat bahwa semua itu pada akhirnya tidak ada artinya. Di hadapan kematian, semua manusia sama. Abu Nawas menarik napas. Ia hendak membacakan doa. Tapi tepat di saat itu, terjadilah sesuatu yang di luar kendalinya. Bersin yang keras, sangat keras. Keras yang mengejutkan seluruh ruangan yang tengah hening dan khusyuk itu. Semua kepala menoleh ke arah Abu Nawas. Dan di saat yang sama, dari bawah kain kafan,
sebuah jempol kaki bergerak, hanya sedikit, hanya sekilas. Tapi cukup untuk ditangkap oleh mata Abu Nawas yang memang tidak pernah melewatkan detail sekecil apapun. Abu Nawas menatap jempol itu sebentar, lalu ia menegakkan kembali tubuhnya, merapikan ekspresi wajahnya, dan kembali berdiri dengan wajah berduka yang sempurna. Di dalam hatinya, sebuah pemahaman perlahan terbentuk seperti cahaya yang mulai masuk dari celah jendela. Jadi begini, rencanamu, Abu Jahil. Seorang warga menghampiri Abu Nawas dengan perlahan. Wahai Abu Nawas, sudikah kau memberikan sambutan terakhir sebelum jenazah ini dibawa ke pemakaman? Oh ya, sebelum beliau wafat, ia sempat berpesan kepada kami. Katanya, tidak lama lagi kau akan memuji-muji kebaikannya. Sayang sekali, beliau tidak sempat menyaksikannya sendiri. Abu Nawas mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. Sambutan seperti apa yang kalian inginkan? Tanyanya. Pujilah kebaikan-kebaikannya, doakan keselamatannya. Sudah menjadi kebiasaan orang yang ditinggalkan untuk berbicara baik tentang yang pergi, jawab warga itu. Yang lain menimpali. Bukankah itu juga keinginan terakhir Abu Jahil? Abu Nawas mengangguk lagi. Baiklah, aku akan bicara. Orang-orang pun bersiap mendengarkan. Abu Nawas berdiri tegak di hadapan keranda, memandang sekelilingnya, lalu membuka mulut. Wahai para hadirin yang terhormat, aku diminta untuk memberikan sambutan terakhir dan memuji kebaikan Abu Jahil. Tapi dengan sangat menyesal, aku tidak akan melakukannya. Keheningan berubah menjadi bisik-bisik yang bingung. Ketahuilah, lanjut Abu Nawas dengan nada yang sangat serius, percuma saja aku memujinya. Selama hidupnya, setiap kali aku berkata sesuatu, ia pasti membantahnya. Tidak ada satupun ucapanku yang pernah ia biarkan berlalu tanpa sanggahan. Jadi, untuk apa aku memujinya kalau nanti ia akan membantah sendiri pujianku? Beberapa orang mengerutkan dahi. Beberapa orang tertawa kecil tanpa tahu apakah boleh tertawa atau tidak mengingat situasinya. Seorang warga yang serius berkata dengan sedikit keberatan, Abu Nawas, ia sudah tidak ada. Tidakkah ada rasa belasungkawa di hatimu? Berbicaralah yang baik tentang orang yang sudah pergi. Baik, kata Abu Nawas, mengangguk setuju. Aku akan memujinya. Tapi nanti. Nanti kapan? Nanti setelah ia dikubur. Keheningan turun kembali. Orang-orang saling pandang. Maksudmu? Maksudku sederhana, kata Abu Nawas sambil memandang keranda dengan tatapan yang entah mengapa terasa seperti tatapan orang yang tahu sesuatu. Mari kita gotong kerandanya. Mari kita bawa ke pemakaman. Kita masukkan ke dalam liang lahat. Kita timbun dengan tanah yang baik. Dan barulah setelahnya, aku akan berdiri di atas kuburannya dan memuji semua kebaikannya sepanjang yang aku bisa. Para warga mengangguk-angguk, meski dengan ekspresi yang masih agak bingung. Bagaimanapun, usul itu masuk akal secara teknis. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Maka mereka pun bergerak. Tangan-tangan mulai mengulur ke sisi keranda, bersiap untuk mengangkat. Dan tepat di saat itulah, sesuatu yang tidak direncanakan oleh siapapun kecuali Abu Nawas terjadi. Abu Jahil bangkit. Bukan perlahan-lahan, seperti orang yang baru bangun tidur, melainkan tegak sekaligus, dengan mata terbuka lebar, dengan napas yang sudah tidak lagi bisa ditahan, dan dengan tatapan yang langsung mengarah tajam ke satu orang. Abu Nawas, dasar manusia keparat, teriak Abu Jahil, melempar sebagian kain kafannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mungkin tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Seluruh ruangan yang tadi penuh sesak dengan orang-orang yang berduka itu mendadak kosong dalam hitungan detik. Mereka berlarian keluar dengan kecepatan yang tidak pernah mereka duga mampu mereka capai. Orang-orang yang tadi berjalan perlahan dengan wajah berduka, kini berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak hal-hal yang tidak jelas. Dan di antara semua yang berlari, terdengar tawa yang paling meriah. Tawa yang menggelegar, tawa yang tulus,
tawa dari seseorang yang memang sudah menunggu momen ini sejak awal. Abu Nawas berlari sambil tertawa sampai matanya berair. Abu Jahil berdiri sendirian di tengah ruangan yang kini kosong, masih mengenakan kain kafan yang berantakan, dengan kepalan tangan yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena campur aduk antara marah, malu, dan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu namanya. Dalam hatinya, satu pertanyaan berputar tanpa henti. Bagaimana? Bagaimana ia bisa tahu? Tidak ada seorang pun yang aku ceritakan rencanaku. Tidak ada satu orang pun. Dan memang, tidak ada yang memberitahu Abu Nawas. Yang memberitahunya adalah sebuah jempol kaki yang bergerak pada momen yang paling tidak tepat. Maka wahai kita semua yang mendengar kisah ini, ada dua pelajaran yang bisa kita bawa pulang malam ini. Pertama, rencana yang paling sempurna sekalipun bisa gugur karena satu detail kecil yang tidak kita perhitungkan. Jempol kaki Abu Jahil tidak meminta izin sebelum bergerak, dan justru itulah yang meruntuhkan segalanya. Kedua, dan ini yang lebih penting, orang yang terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan pujian dari orang lain, pada akhirnya justru akan mendapatkan sesuatu yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Abu Jahil ingin dipuji. Yang ia dapatkan adalah pemakaman yang buyar dan kain kafan yang berantakan. Dan Abu Nawas, seperti biasanya, tidak melakukan hal yang istimewa. Ia hanya mengamati. Ia hanya memperhatikan detail yang luput dari mata orang lain. Dan ia membiarkan rencana orang lain runtuh dengan sendirinya. Karena begitulah kecerdasan yang sesungguhnya bekerja, bukan dengan mempersiapkan serangan yang rumit, melainkan dengan membaca keadaan, lalu membiarkan kebenaran mengurus sisanya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Baginda Raja suatu hari memutuskan untuk melakukan lawatan ke negeri tetangga. Kunjungan kenegaraan semacam ini tentu bukan hal yang aneh. Para raja memang perlu sesekali keluar dari istananya sendiri, bukan hanya untuk mempererat hubungan diplomatik, tapi juga agar tidak lupa bahwa dunia itu lebih luas dari sekadar isi ruangan singgasana. Di negeri tetangga, Baginda Raja disambut dengan kehangatan yang tulus. Jamuan diadakan, obrolan panjang digelar, dan persahabatan antara dua kerajaan pun semakin erat. Setelah beberapa hari menetap, tibalah saatnya Baginda Raja berpamitan untuk kembali ke Baghdad. Dan sebagaimana adat kunjungan kenegaraan yang baik, Raja tuan rumah pun menyerahkan sebuah cenderamata, bukan kain sutra, bukan rempah-rempah, bukan pula perhiasan yang berkilau, melainkan sebuah cermin. Ini bukan cermin biasa, kata Raja tuan rumah dengan nada yang sungguh-sungguh. Cermin ini ajaib. Ia bisa memperlihatkan kebenaran kepada siapapun yang menatapnya. Baginda Raja menerimanya dengan wajah kagum dan hati yang sudah dipenuhi rasa penasaran, bahkan sebelum cermin itu selesai dibungkus untuk dibawa pulang. Setibanya di Baghdad, hal pertama yang Baginda Raja lakukan adalah memanggil Abu Nawas, karena memang begitulah kebiasaan di kerajaan itu. Bila ada urusan yang membutuhkan kepercayaan, kecerdasan, atau setidaknya seseorang yang tidak akan melarikan diri ketika keadaan menjadi rumit, nama Abu Nawas selalu menjadi yang pertama disebut. Abu Nawas pun datang menghadap dengan langkah santainya yang khas. "Ada gerangan apa, Paduka memanggil hamba?" "Begini, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Aku baru saja pulang dari negeri tetangga dan membawa pulang sebuah hadiah yang sangat istimewa, sebuah cermin ajaib, dan tugasmu adalah menjaganya." Abu Nawas mengangguk, tapi matanya sudah menyala dengan rasa ingin tahu. "Cermin ajaib? Lalu apa kehebatannya, Paduka?" "Cermin itu bisa memperlihatkan kebenaran kepada siapapun yang menatapnya." Abu Nawas menunduk sebentar, entah sedang berpikir, entah sedang menahan ekspresi yang tidak ingin ia perlihatkan terlalu cepat. "Kalau begitu, bolehkah hamba mencoba memandangnya sekarang?" "Tidak akan ada gunanya," jawab Baginda Raja, mengangkat tangannya. "Cermin itu
hanya menampakkan kehebatannya pada waktu-waktu tertentu, tepatnya di pertengahan malam. Di luar waktu itu, ia hanyalah cermin biasa. "Oh," kata Abu Nawas, "jadi ia hanya bekerja di tengah malam." "Tepat sekali, dan malam ini, tepat tengah malam, aku akan menggunakannya. Maka jagalah cermin itu baik-baik hingga saatnya tiba." "Hamba siap, Paduka." Abu Nawas pun diantarkan menuju sebuah ruangan di dalam istana. Di sana, berdiri sebuah cermin besar yang ditutup dengan tirai kelambu tipis, anggun, misterius, dan diam, seperti benda yang menyimpan rahasia. Setelah semua orang pergi dan ruangan menjadi sepi, Abu Nawas berdiri sendirian di depan cermin itu. Ia menatapnya dari kejauhan, lalu melangkah mendekatinya, lalu berdiri tepat di depannya sambil mengelus dagu. Rasa penasaran adalah salah satu kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh manusia manapun, termasuk Abu Nawas. Maka, dengan satu gerakan yang ia anggap sebagai tindakan ilmiah untuk membuktikan sesuatu, ia menyibak tirai kelambu itu. Dan yang ia lihat adalah dirinya sendiri, persis seperti yang akan dilihat oleh siapapun yang berdiri di depan cermin manapun di seluruh penjuru dunia. Abu Nawas mengamatinya dengan serius. Ia miringkan kepalanya ke kiri, lalu ke kanan. Ia mundur selangkah, maju selangkah. Ia mengerutkan dahi, lalu merelakskannya kembali. Tidak ada yang ajaib, tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara misterius, tidak ada kebenaran yang muncul dari dalam kaca. Yang ada hanyalah pantulan seorang lelaki yang sedang mengamati cermin dengan wajah yang semakin lama semakin terlihat seperti orang yang baru saja menyadari bahwa ia telah dibohongi dengan sangat elegan. "Cermin biasa," gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. "Tidak ada yang istimewa. Sama, persis seperti cermin yang dipakai orang untuk merapikan sorbannya setiap pagi." Ia berdiri diam sejenak, dan kemudian, seperti biasanya, sebuah ide muncul di dalam kepalanya. Bukan ide yang serius, bukan ide yang terencana dengan matang, melainkan ide yang muncul begitu saja dari perpaduan antara kebosanan, rasa geli, dan keinginan untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas tersenyum kepada bayangannya sendiri di dalam cermin. Lalu, ia mulai melukis dengan alat yang ia temukan di sudut ruangan. Dengan tangan yang terampil dan inspirasi yang sudah bulat, Abu Nawas melukis sesuatu di permukaan cermin itu. Wajahnya sendiri sedang tertawa lebar. Bukan gambaran yang seram, bukan gambaran yang gelap, melainkan gambaran yang jujur, bahkan terlalu jujur, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di ruangan itu malam ini. Setelah selesai, ia menutup kembali tirai kelambu dengan rapi, seperti tidak ada sesuatu pun yang terjadi, dan duduk menunggu dengan tenang seperti seorang penjaga yang sangat profesional. Tepat di pertengahan malam, langkah-langkah kaki terdengar menuju ruangan itu. Baginda Raja datang dengan wajah yang penuh harap dan sedikit tegang, seperti orang yang hendak membuka hadiah dan sudah membayangkan isinya jauh lebih megah dari kenyataan yang mungkin ada. Beliau berdiri di depan cermin, menarik napas, menyibak tirai kelambu, dan membeku. Yang menatapnya dari balik cermin bukanlah bayangan dirinya, bukanlah kebenaran yang agung dan misterius, melainkan sebuah wajah yang sangat familiar, tertawa lebar, dengan ekspresi yang bisa diartikan dengan banyak cara, tapi tidak satu pun di antaranya yang menyenangkan hati seorang raja yang baru saja pulang dari lawatan kenegaraan dan membawa pulang oleh-oleh yang ia anggap istimewa. Baginda Raja memanggil Abu Nawas dengan nada yang susah disebut tenang. Abu Nawas datang dengan langkah yang tidak terburu-buru, wajah yang penuh rasa ingin tahu yang dibuat-buat, dan ekspresi orang yang sama sekali tidak merasa bersalah. "Ada apa, Paduka? Apakah cerminnya sudah menampakkan kebenarannya?" "Sudah," jawab Baginda Raja dengan nada antara marah dan bingung yang bercampur menjadi sesuatu yang tidak punya nama pasti. "Yang nampak
adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Mengerikan? Abu Nawas mengerutkan dahi dengan seksama. Apakah yang muncul adalah wujud setan yang menakutkan, Paduka? Bukan setan, kata Baginda Raja. Tapi ini lebih mengerikan dari setan. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan dengan wajah yang setengah prihatin, setengah sesuatu yang lain. Apapun yang Paduka saksikan tadi, yang pasti cermin tersebut telah bekerja dengan baik. Ia sudah memperlihatkan kebenarannya. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa kalimat itu mendarat di pikiran Baginda Raja seperti batu kecil yang jatuh ke dalam kolam tenang dan menciptakan lingkaran-lingkaran yang terus melebar. Kebenaran. Cermin itu memperlihatkan kebenaran, dan kebenaran yang muncul adalah sebuah wajah yang sedang menertawakan dirinya. Baginda Raja tidak berkata apa-apa lagi. Beliau berbalik, menatap cermin itu sekali lagi, lalu dengan satu gerakan yang lebih berbicara dari 1000 kata, beliau mengangkat cermin itu dan membantingnya hingga berkeping-keping. Setelah suara pecahan terakhir mereda, keheningan turun di ruangan itu. Dan dari sudut ruangan terdengar suara yang berusaha keras untuk tidak menjadi terlalu keras, namun tidak sepenuhnya berhasil. Abu Nawas tertawa. Keesokan harinya, ketika langit Baghdad sudah terang dan urusan cermin sudah menjadi semacam kenangan yang tidak ingin terlalu banyak dibicarakan, Abu Nawas duduk di sudut istana dengan ekspresi orang yang sudah menyampaikan pesannya dan tinggal menunggu apakah pesan itu diterima atau tidak. Pesannya bukan tentang cermin, pesannya bukan tentang lukisan, pesannya adalah tentang sebuah kebiasaan yang tidak hanya dimiliki oleh raja, tapi oleh hampir semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Kebiasaan untuk terlalu mudah percaya pada sesuatu yang terdengar ajaib, terasa misterius, dan datang dengan klaim yang besar, namun tanpa bukti yang bisa dipegang. Cermin biasa yang diberi nama cermin ajaib seketika berubah menjadi benda yang dijaga, dihormati, dan ditakuti. Padahal ia hanyalah kaca. Padahal kebenarannya, sebagaimana yang Abu Nawas sudah tunjukkan sejak awal, hanyalah pantulan dari siapapun yang berdiri di depannya. Dan satu-satunya keajaiban yang benar-benar terjadi malam itu bukan berasal dari cermin itu, melainkan dari cara sebuah gambar sederhana berhasil menjadi cermin yang jauh lebih jujur dari cermin manapun. Cermin yang memantulkan bukan wajah fisik seseorang, melainkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Maka, wahai kita semua yang mendengar kisah ini, ada sebuah pertanyaan kecil yang layak kita bawa pulang dan renungkan sebelum tidur malam ini. Berapa banyak cermin ajaib yang sudah kita percaya dalam hidup kita? Berapa banyak benda, kata-kata, atau keyakinan yang kita anggap istimewa hanya karena seseorang yang kita hormati berkata demikian? Padahal, kalau kita periksa sendiri dengan akal yang jernih, ia tidak lebih dari kaca biasa yang memantulkan apa adanya. Abu Nawas tidak membutuhkan keajaiban untuk melihat kebenaran. Ia hanya butuh mata yang mau melihat, akal yang mau berpikir, dan keberanian untuk berkata bahwa cermin biasa tetaplah cermin biasa, tidak peduli seberapa mewah tirai kelambunya. Dan terkadang, pelajaran paling berharga justru datang bukan dari benda yang katanya ajaib, melainkan dari kepingan-kepingan benda itu setelah kita akhirnya berani menghancurkan ilusi yang sudah terlanjur kita bangun sendiri. Kisah selanjutnya. Alkisah, Baginda Raja suatu hari memutuskan untuk melakukan lawatan ke negeri tetangga. Kunjungan kenegaraan semacam ini tentu bukan hal yang aneh. Para raja memang perlu sesekali keluar dari istananya sendiri, bukan hanya untuk mempererat hubungan diplomatik, tapi juga agar tidak lupa bahwa dunia itu lebih luas dari sekadar isi ruangan singgasana. Di negeri tetangga, Baginda Raja disambut dengan kehangatan yang tulus. Jamuan diadakan, obrolan panjang digelar, dan persahabatan antara dua kerajaan pun semakin erat. Setelah beberapa hari menetap, tibalah saatnya Baginda Raja berpamitan untuk kembali ke Baghdad.
Dan sebagaimana adat kunjungan kenegaraan yang baik, raja tuan rumah pun menyerahkan sebuah cenderamata, bukan kain sutra, bukan rempah-rempah, bukan pula perhiasan yang berkilau, melainkan sebuah cermin. "Ini bukan cermin biasa," kata raja tuan rumah dengan nada yang sungguh-sungguh. "Cermin ini ajaib. Ia bisa memperlihatkan kebenaran kepada siapapun yang menatapnya." Baginda Raja menerimanya dengan wajah kagum dan hati yang sudah dipenuhi rasa penasaran. Bahkan sebelum cermin itu selesai dibungkus untuk dibawa pulang. Setibanya di Baghdad, hal pertama yang Baginda Raja lakukan adalah memanggil Abu Nawas. Karena memang begitulah kebiasaan di kerajaan itu. Bila ada urusan yang membutuhkan kepercayaan, kecerdasan, atau setidaknya seseorang yang tidak akan melarikan diri ketika keadaan menjadi rumit, nama Abu Nawas selalu menjadi yang pertama disebut. Abu Nawas pun datang menghadap dengan langkah santainya yang khas. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" "Begini, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Aku baru saja pulang dari negeri tetangga dan membawa pulang sebuah hadiah yang sangat istimewa, sebuah cermin ajaib, dan tugasmu adalah menjaganya." Abu Nawas mengangguk, tapi matanya sudah menyala dengan rasa ingin tahu. "Cermin ajaib? Lalu apa kehebatannya, Paduka?" "Cermin itu bisa memperlihatkan kebenaran kepada siapapun yang menatapnya." Abu Nawas menunduk sebentar, entah sedang berpikir, entah sedang menahan ekspresi yang tidak ingin ia perlihatkan terlalu cepat. "Kalau begitu, bolehkah hamba mencoba memandangnya sekarang?" "Tidak akan ada gunanya," jawab Baginda Raja, mengangkat tangannya. Cermin itu hanya menampakkan kehebatannya pada waktu-waktu tertentu, tepatnya di pertengahan malam. Di luar waktu itu, ia hanyalah cermin biasa. "Oh," kata Abu Nawas, "jadi ia hanya bekerja di tengah malam." "Tepat sekali, dan malam ini, tepat tengah malam, aku akan menggunakannya. Maka jagalah cermin itu baik-baik hingga saatnya tiba." "Hamba siap, Paduka." Abu Nawas pun diantarkan menuju sebuah ruangan di dalam istana. Di sana berdiri sebuah cermin besar yang ditutup dengan tirai kelambu tipis. Anggun, misterius, dan diam seperti benda yang menyimpan rahasia. Setelah semua orang pergi dan ruangan menjadi sepi, Abu Nawas berdiri sendirian di depan cermin itu. Ia menatapnya dari kejauhan, lalu melangkah mendekatinya, lalu berdiri tepat di depannya sambil mengelus dagu. Rasa penasaran adalah salah satu kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh manusia manapun, termasuk Abu Nawas. Maka, dengan satu gerakan yang ia anggap sebagai tindakan ilmiah untuk membuktikan sesuatu, ia menyibak tirai kelambu itu. Dan yang ia lihat adalah dirinya sendiri, persis seperti yang akan dilihat oleh siapapun yang berdiri di depan cermin manapun di seluruh penjuru dunia. Abu Nawas mengamatinya dengan serius. Ia miringkan kepalanya ke kiri, lalu ke kanan. Ia mundur selangkah, maju selangkah. Ia mengerutkan dahi, lalu merelakskannya kembali. Tidak ada yang ajaib, tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara misterius, tidak ada kebenaran yang muncul dari dalam kaca. Yang ada hanyalah pantulan seorang lelaki yang sedang mengamati cermin dengan wajah yang semakin lama semakin terlihat seperti orang yang baru saja menyadari bahwa ia telah dibohongi dengan sangat elegan. "Cermin biasa," gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. "Tidak ada yang istimewa. Sama, persis seperti cermin yang dipakai orang untuk merapikan sorbannya setiap pagi." Ia berdiri diam sejenak, dan kemudian, seperti biasanya, sebuah ide muncul di dalam kepalanya. Bukan ide yang serius, bukan ide yang terencana dengan matang, melainkan ide yang muncul begitu saja dari perpaduan antara kebosanan, rasa geli, dan keinginan untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas tersenyum kepada bayangannya sendiri di dalam cermin. Lalu ia mulai melukis. Dengan alat yang ia temukan di sudut ruangan,
Dengan tangan yang terampil dan inspirasi yang sudah bulat, Abu Nawas melukis sesuatu di permukaan cermin itu. Wajahnya sendiri sedang tertawa lebar. Bukan gambaran yang seram, bukan gambaran yang gelap, melainkan gambaran yang jujur, bahkan terlalu jujur, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di ruangan itu malam ini. Setelah selesai, ia menutup kembali tirai kelambu dengan rapi, seperti tidak ada sesuatu pun yang terjadi, dan duduk menunggu dengan tenang seperti seorang penjaga yang sangat profesional. Tepat di pertengahan malam, langkah-langkah kaki terdengar menuju ruangan itu. Baginda Raja datang dengan wajah yang penuh harap dan sedikit tegang, seperti orang yang hendak membuka hadiah dan sudah membayangkan isinya jauh lebih megah dari kenyataan yang mungkin ada. Beliau berdiri di depan cermin, menarik napas, menyibak tirai kelambu, dan membeku. Yang menatapnya dari balik cermin bukanlah bayangan dirinya, bukanlah kebenaran yang agung dan misterius, melainkan sebuah wajah yang sangat familiar, tertawa lebar, dengan ekspresi yang bisa diartikan dengan banyak cara, tapi tidak satu pun di antaranya yang menyenangkan hati seorang raja yang baru saja pulang dari lawatan kenegaraan dan membawa pulang oleh-oleh yang ia anggap istimewa. Baginda Raja memanggil Abu Nawas dengan nada yang susah disebut tenang. Abu Nawas datang dengan langkah yang tidak terburu-buru, wajah yang penuh rasa ingin tahu yang dibuat-buat, dan ekspresi orang yang sama sekali tidak merasa bersalah. Ada apa, Paduka? Apakah cerminnya sudah menampakkan kebenarannya? Sudah, jawab Baginda Raja dengan nada antara marah dan bingung yang bercampur menjadi sesuatu yang tidak punya nama pasti. Yang nampak adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Mengerikan? Abu Nawas mengerutkan dahi dengan seksama. Apakah yang muncul adalah wujud setan yang menakutkan, Paduka? Bukan setan, kata Baginda Raja. Tapi ini lebih mengerikan dari setan. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan dengan wajah yang setengah prihatin, setengah sesuatu yang lain. Apapun yang Paduka saksikan tadi, yang pasti cermin tersebut telah bekerja dengan baik. Ia sudah memperlihatkan kebenarannya. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa kalimat itu mendarat di pikiran Baginda Raja seperti batu kecil yang jatuh ke dalam kolam tenang dan menciptakan lingkaran-lingkaran yang terus melebar. Kebenaran. Cermin itu memperlihatkan kebenaran, dan kebenaran yang muncul adalah sebuah wajah yang sedang menertawakan dirinya. Baginda Raja tidak berkata apa-apa lagi. Beliau berbalik, menatap cermin itu sekali lagi, lalu dengan satu gerakan yang lebih berbicara dari 1000 kata, beliau mengangkat cermin itu dan membantingnya hingga berkeping-keping. Setelah suara pecahan terakhir mereda, keheningan turun di ruangan itu. Dan dari sudut ruangan terdengar suara yang berusaha keras untuk tidak menjadi terlalu keras, namun tidak sepenuhnya berhasil. Abu Nawas tertawa. Keesokan harinya, ketika langit Baghdad sudah terang dan urusan cermin sudah menjadi semacam kenangan yang tidak ingin terlalu banyak dibicarakan, Abu Nawas duduk di sudut istana dengan ekspresi orang yang sudah menyampaikan pesannya dan tinggal menunggu apakah pesan itu diterima atau tidak. Pesannya bukan tentang cermin, pesannya bukan tentang lukisan, pesannya adalah tentang sebuah kebiasaan yang tidak hanya dimiliki oleh raja, tapi oleh hampir semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Kebiasaan untuk terlalu mudah percaya pada sesuatu yang terdengar ajaib, terasa misterius, dan datang dengan klaim yang besar, namun tanpa bukti yang bisa dipegang. Cermin biasa yang diberi nama cermin ajaib seketika berubah menjadi benda yang dijaga, dihormati, dan ditakuti. Padahal ia hanyalah kaca. Padahal kebenarannya, sebagaimana yang Abu Nawas sudah tunjukkan sejak awal, hanyalah pantulan dari siapapun yang berdiri di depannya. Dan satu-satunya keajaiban yang benar-benar terjadi malam itu bukan berasal dari cermin itu, melainkan dari cara sebuah gambar sederhana berhasil menjadi cermin yang jauh lebih jujur dari cermin manapun.
Cermin yang memantulkan bukan wajah fisik seseorang, melainkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Maka, wahai kita semua yang mendengar kisah ini, ada sebuah pertanyaan kecil yang layak kita bawa pulang dan renungkan sebelum tidur malam ini. Berapa banyak cermin ajaib yang sudah kita percaya dalam hidup kita? Berapa banyak benda, kata-kata, atau keyakinan yang kita anggap istimewa hanya karena seseorang yang kita hormati berkata demikian. Padahal, kalau kita periksa sendiri dengan akal yang jernih, ia tidak lebih dari kaca biasa yang memantulkan apa adanya. Abu Nawas tidak membutuhkan keajaiban untuk melihat kebenaran. Ia hanya butuh mata yang mau melihat, akal yang mau berpikir, dan keberanian untuk berkata bahwa cermin biasa tetaplah cermin biasa, tidak peduli seberapa mewah tirai kelambunya. Dan terkadang, pelajaran paling berharga justru datang bukan dari benda yang katanya ajaib, melainkan dari kepingan-kepingan benda itu setelah kita akhirnya berani menghancurkan ilusi yang sudah terlanjur kita bangun sendiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang sebenarnya damai, sebelum Abu Nawas sempat menikmati kedamaian itu sepenuhnya, datanglah utusan istana mengetuk pintunya. Baginda Raja mengundangnya. Abu Nawas membuka pintu dengan wajah yang sudah tidak terlalu segar sejak semalam. Badannya tidak dalam kondisi terbaiknya. Kepalanya terasa berat, seperti seseorang telah meletakkan sesuatu di atasnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan seluruh tubuhnya menyampaikan protes yang sangat jelas setiap kali ia bergerak terlalu cepat. Ia datang menghadap Baginda Raja dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. "Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan nada orang yang sudah memutuskan sesuatu dan tidak membuka ruang untuk negosiasi. "Hari ini kita pergi ke pemandian umum bersama." Abu Nawas menarik napas panjang. "Ampun, Paduka yang mulia," katanya dengan suara yang benar-benar terdengar seperti orang sakit, bukan seperti orang yang berpura-pura sakit agar terdengar lebih meyakinkan. "Hamba sedang tidak enak badan. Kondisi hamba hari ini sedemikian lemahnya, sehingga jangankan berendam di kolam pemandian umum, tertempel setetes air saja, rasanya hamba sudah menggigil kedinginan. Sungguh Paduka." Baginda Raja menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kita berangkat sekarang." Abu Nawas membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Karena ada kalanya, kalimat seorang raja bukan sebuah undangan yang bisa ditolak, melainkan sebuah kenyataan yang harus diterima dan dijalani. Dan Abu Nawas, betapapun cerdiknya ia, tetap memahami di mana batas antara kecerdikan yang menghibur dan pembangkangan yang tidak bijaksana. Maka, dengan tubuh yang tidak sepenuhnya setuju, namun kaki yang tetap melangkah, Abu Nawas pun berangkat bersama Baginda Raja menuju pemandian umum. Perjalanan itu melewati pinggiran kota, melewati ladang-ladang yang hijau di bawah cahaya pagi, melewati suara burung dan angin yang sebenarnya sangat menyenangkan untuk dinikmati. Seandainya Abu Nawas tidak sedang dalam kondisi yang membuat angin pagi pun terasa seperti serangan. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebidang ladang milik seorang saudagar kaya. Di sana, beberapa orang sedang bekerja membajak dan menanam dengan gerakan yang tekun dan tidak mengenal waktu istirahat. Baginda Raja memandangi mereka sejenak. Kemudian, dengan nada orang yang sedang berpikir keras tentang sesuatu yang sebenarnya ringan, beliau berpaling ke Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "coba jawab pertanyaanku. Seandainya aku ini seorang budak yang dijual di pasar, menurutmu berapa kira-kira hargaku?" Ini adalah jenis pertanyaan yang di tangan orang lain akan dijawab dengan pujian yang berlapis-lapis. Orang lain akan berkata bahwa tidak ada harga yang cukup tinggi untuk menilai seorang raja. Orang lain akan menyebutkan angka yang membuat langit pun tersipu malu mendengarnya. Tapi ini Abu Nawas. Dan Abu Nawas tidak pernah memiliki kebiasaan memberikan jawaban yang diinginkan orang bila jawaban yang jujur jauh lebih menarik. Ia memiringkan kepalanya sedikit, mengamati Baginda Raja
dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi orang yang sedang melakukan penilaian yang sungguh-sungguh. 50 dinar, jawabnya. Datar, bersih, tanpa ragu. Keheningan singkat turun di antara mereka. Lalu wajah Baginda Raja berubah menjadi warna yang tidak ada namanya di dalam kamus warna manapun, yaitu warna antara merah karena marah dan merah karena tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. 50 dinar, ulang Baginda Raja, dengan nada yang naik beberapa tangga dari nada biasanya. Kau gila rupanya, jubah yang sedang aku kenakan sekarang ini saja harganya 50.000 dinar. Bagaimana mungkin kau menghargai aku hanya 50 dinar? Abu Nawas mengangguk dengan tenang, seolah penjelasan ini sudah ia siapkan sejak sebelum pertanyaan itu diajukan. Paduka benar, katanya. Hamba memang hanya memberi harga jubah yang Paduka kenakan. Adapun Paduka sendiri, orangnya, pribadinya, hamba tidak menyertakannya dalam penilaian tadi. Baginda Raja mengerutkan dahi. Kenapa tidak? Karena, jawab Abu Nawas dengan nada yang tetap sopan, namun mengandung sesuatu yang terasa seperti jarum kecil. Sesuatu yang tidak ternilai tidak bisa diberi angka Paduka. Dan hamba tidak ingin merendahkan Paduka dengan menyebut angka untuk sesuatu yang memang tidak ada harganya. Di permukaan, kalimat itu terdengar seperti pujian. Di lapisan kedua, ia terdengar seperti sesuatu yang lain. Dan Baginda Raja yang sudah cukup lama mengenal Abu Nawas tahu persis bahwa kedua kemungkinan itu sama-sama benar, sekaligus sama-sama tidak bisa dipastikan mana yang dimaksud. Inilah yang paling membuat beliau gusar. Bukan karena jawabannya jelas menyinggung, melainkan karena jawabannya tidak jelas cukup untuk disebut sebagai penyinggung. Sudah, kata Baginda Raja akhirnya, dengan nada orang yang memutuskan bahwa melanjutkan perdebatan ini tidak akan membawanya kemana-mana yang menyenangkan. Aku malas melanjutkan perjalanan bersamamu. Kita pulang. Abu Nawas yang mendengar ini berhenti melangkah. Kita pulang, Paduka? Tanyanya, dengan nada yang dengan sangat susah payah berusaha menyembunyikan sesuatu. Ya, pulang. Berarti kita tidak jadi ke pemandian umum? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau sudah berbalik dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan dengan ekspresi orang yang tidak ingin membicarakan pemandian umum, tidak ingin membicarakan harga jubah, dan tidak ingin membicarakan apapun yang berhubungan dengan percakapan yang baru saja berlalu. Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Dan di dalam hatinya, di balik wajah yang dengan susah payah ia pertahankan agar tetap terlihat netral, sesuatu yang hangat dan ringan mulai mengembang. Sesuatu yang namanya syukur. Syukur yang tidak bisa ia ucapkan dengan keras karena alasannya terlalu jujur untuk disampaikan di depan orang yang baru saja tersinggung. Maka berjalanlah mereka berdua kembali ke istana. Baginda Raja di depan dengan langkah tegap namun diam. Abu Nawas di belakang dengan langkah yang masih sedikit gontai karena memang badannya belum pulih, namun dengan hati yang terasa jauh lebih ringan dari berangkatnya tadi. Di sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang dipertukarkan di antara mereka. Baginda Raja diam karena masih menyimpan ganjalan. Abu Nawas diam karena orang yang sedang bersyukur tidak selalu perlu bersuara. Angin pagi yang tadi terasa seperti serangan, kini terasa sedikit lebih bersahabat. Langit Baghdad yang sama, jalan yang sama, dan dua orang yang sama. Namun, suasananya berbeda 180 derajat dari berangkatnya. Satu orang pulang dengan perasaan tidak menyenangkan. Satu orang pulang dengan perasaan yang sangat menyenangkan, meski tidak bisa ia tunjukkan kepada siapapun. Setibanya di istana, sebelum berpisah, Abu Nawas sempat melirik ke arah Baginda Raja sekali lagi. Di dalam kepalanya berkelebat sebuah kesadaran yang kecil namun jernih. Tadi, ketika ia menjawab pertanyaan tentang harga, ia tidak bermaksud menyakiti. Ia hanya menjawab dengan cara yang paling jujur yang ia bisa,
dengan gaya yang sudah menjadi wataknya sejak lama. Kebenaran bagi Abu Nawas adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk dibungkus, terlalu tebal hingga isinya tidak bisa lagi dikenali. Tapi ia juga paham bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa mempertimbangkan siapa yang mendengarnya, kadang sampai ke telinga yang salah pada waktu yang salah dengan efek yang tidak selalu kita inginkan. Mungkin disitulah batasnya, bukan pada apa yang dikatakan, melainkan pada bagaimana, kapan, dan kepada siapa. Atau mungkin dengan cara yang jauh lebih sederhana, Abu Nawas hanya bersyukur bahwa ia tidak jadi mandi di tengah kondisi badan yang tidak memungkinkan, dan kadang itu saja sudah cukup untuk membuat satu hari terasa seperti kemenangan kecil yang tidak perlu dirayakan dengan terlalu meriah. Maka, wahai kita semua yang mendengar kisah ini, ada dua hal yang bisa kita bawa pulang malam ini. Yang pertama, kejujuran adalah sebuah nilai yang mulia. Tapi, kejujuran yang disampaikan tanpa pertimbangan waktu dan tempat kadang lebih mirip dengan batu yang dilempar ke kolam tenang. Ia menciptakan riak yang meluas kemana-mana dan tidak selalu ke arah yang kita inginkan. Yang kedua, dan ini yang lebih ringan namun tidak kalah benar, terkadang di dalam hidup ini kita mendapatkan apa yang kita butuhkan bukan dengan cara memintanya dengan baik-baik, melainkan dengan cara yang sama sekali tidak kita rencanakan. Abu Nawas tidak bisa menolak perintah raja, tapi tanpa ia rencanakan, sebuah percakapan singkat tentang harga jubah telah menyelamatkannya dari sesuatu yang paling tidak ia inginkan hari itu. Dan barangkali itulah salah satu bentuk rezeki yang paling tidak terduga, yaitu ketika sesuatu yang tidak menyenangkan justru berakhir dengan cara yang paling kita syukuri. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.